Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan ini banyak orang yang bilang bahwa beramal kalau ada hadisnya saja. Kalau hadis doif tidak boleh beramal. Ya, kembali ke hadis. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh diamalkan. Maka apakah perkataan ini betul ataukah ada yang perlu dikritisi? Terima kasih. Baik, jadi sekarang memang banyak slogannya ya, kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ada lagi penjelasannya, mana dalilnya gitu kan. Ya kalau nggak ada dalil nggak boleh diamalkan ya. Nah sebetulnya dan dalil ini merujuk kepada misalnya dalil dari hadis harus tekstual seperti itu baru boleh diamalkan. Nah, jadi sebetulnya statement ini tidak salah ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena semuanya hakikatnya yang kita pelajari imam-imam empat mazhab ini juga semuanya pakai Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Bahkan ada yang sampai bilang bahwa ketika kita bicara mengenai ini, ada yang mengatakan bahwa kamu mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Rasulullah gitu. Ada yang sampai seperti itu mungkin disebutkan juga ya kasusnya masa-masa seperti ini. Karena ada yang mungkin perdebatan nih kata Imam Syafi'i yang sanu, oh saya ikut Rasulullah nggak ikut kata Imam Syafi'i. Katanya seperti itu. Ini nauzubillah gitu kan. Saya ketawa saja. Maksudnya kan tidak mungkin Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah SAW. Nah jadi perkataannya tidak ada yang salah ketika kita bilang kembali kepada hadis dan kepada Al-Quran, yaitu bagus ajakannya. Tetapi kadang sesuatu yang betul itu dalil yang betul ditempatkan pada kondisi yang salah. Ya, contohnya adalah ketika kita harus beramal kalau ada hadisnya. Kalau hadisnya misalnya soheh baru boleh dipakai. Kalau nggak soheh tidak boleh dipakai. Ini statement ini rancu. Ada betulnya tapi juga perlu penjelasan. Ya, ada betulnya tidak semuanya betul, ada salahnya tapi juga tidak semuanya salah. Ya, jadi ada penjelasan yang kurang di sini. Contoh misalnya hadis ya. Hadis itu kan ada tobakot-tobakotnya, ya mustolahatnya ada tingkatan-tingkatannya, ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan, ada yang hadis dhaif. Nah, bagaimana? Bolehkah semua yang hadis sahih diamalkan? Boleh dengan catatan, ya. Tidak semua yang sahih boleh langsung diamalkan. Nah, ini hati-hati. Contoh yang paling mudah adalah hadis sahih tapi dia berkaitan dengan akidah. Kalau ada hadis sahih dia berkaitan dengan akidah, tidak boleh langsung diamalkan apabila status hadisnya hadis ahad. Ahad ini adalah ada satu hadis, satu jenis saja, satu perawinya saja, satu jalur saja. Tidak ada hadis yang serupa dengannya dari perawi-perawi yang lain. Walaupun sanadnya sahih, tapi berbicara mengenai akidah, maka tidak boleh langsung diamalkan. Hati-hati itu, ya. Tapi kalau untuk amalan-amalan yang sifatnya fardu misalnya, ya, maka soheh boleh gitu kan. Misalnya contoh misalnya mengenai kadar zakat ya, zakat mal, zakat pertanian. Ini dijelaskan juga dalam hadis ya. Nah, ini boleh kalau hadisnya soheh karena dia bukan berkaitan dengan akidah. Tapi kalau berkaitan dengan akidah tidak boleh. Nah, ini makanya saya bilang tadi tidak semuanya yang soheh boleh langsung diamalkan. Yang boleh diamalkan itu kalau berkaitan dengan akidah adalah yang mutawatir, ya harus mutawatir. Ya, begitu juga dengan hadis yang dhaif. Khilaf para ulama di sini. Ada yang mengatakan tidak boleh diamalkan terus. Bahkan untuk fadail amal. Ada yang mengatakan boleh diamalkan
untuk fadhail amal apabila ada riwayat lain atau hadis lain atau dalil lain yang memayunginya. Ya, misalnya banyak hadis-hadis dhaif yang berkenaan mengenai amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, misalnya. Banyak tuh ada hadis dhaif. Ya, tapi memang tidak dia mungkin dhaif, tetapi masih ada payungnya yang sahih yang menganjurkan beramal di 10 hari pertama. Maka boleh untuk fadhail amal dengan catatan misalnya tidak meyakini bahwa yang dhaif itu betul-betul merujuk kepada Nabi SAW. Walaupun dhaif sendiri sebetulnya bukan palsu. Hadis dhaif ini adalah ada perawinya mungkin yang tidak sabit, tidak tetap gitu dari sisi ingatannya, mungkin lupa gitu kan. Ya, apalagi kalau cuman sekedar masalah ingatan saja, doif itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah adalah yang perawinya misalnya banyak kesimpang siuran. Ada juga misalnya matannya doif bertentangan dengan yang sohih gitu kan. Ada juga yang perawinya misalnya suka berdusta. Ya, kalau dusta biasanya sudah masuk hadis mungkar dan itu ya ditolak biasanya. Walaupun sanadnya bersambung. Ya, jadi nggak selamanya yang doif itu tidak boleh dipakai untuk fadhail amal. Nah, begitu. Jadi statement pertama tadi bahwa yang mengatakan bahwa dalilnya harus sahih baru boleh pakai beramal ini salah. Ya harus diberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, tapi sekarang kita banyak dengar begini-begini pengajian-pengajian begini. Ya yang kasihan sebetulnya adalah jamaahnya gitu kan. Kebanyakan orang-orang awam baru nggak pernah belajar ilmu hadis sehingga diterima mentah-mentah apa kata ustadznya. Padahal salah ya. Jadi juga hati-hati kalau kita belajar ikut tablik akbar boleh juga, tapi pada hakikatnya tetaplah kita ikut bagaimana metode-metode belajar para ulama-ulama terdahulu. Itulah kalau saran saya. Ya, supaya kita juga bisa mengkritisi. Karena nggak selamanya ustadz itu mungkin betul ya, gitu kan ada khilafnya. Ya, jadi terutama mengenai masalah ini ya. Kalau nggak ada dalilnya, misalnya ada yang bilang nggak ada dalilnya, maka ditolak. Kita nggak boleh beramal dengannya. Ini juga susah kalau dibilang begitu. Dalilnya apa? Harus Quran wa sunnah. Nah, kalau cuman Quran sama sunnah, mana dalil kita ilmu tajwid ini untuk baca Al-Quran secara tajwid? Mana dalilnya? Yang menjelaskan makhrajul huruf. Ada nggak dalil dari hadis misalnya? Yang menjelaskan mengenai idgham, mengenai gunnah, mengenai ikhfa, mengenai idhar, mengenai tashil, mengenai malah, ya, mengenai hazaf, mengenai isbat. Ada nggak dalilnya? Gak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis tidak ada. Dalil detail itu antum buka kitab hadis memang tidak ketemu. Ya, karena Al-Quran itu ya dipelajari, mutabaah, diikuti. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang diikuti. Contohnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu riwayatnya haruslah mutawatir. Baru bacaannya boleh dibilang sebagai Al-Quran. Ada syaratnya, arkanul Quran yang kata Imam Jazari ada 3. Makanya kita ambil dari Imam Jazari yang paling masyhur. Dan Al-Quran itu harus mutawatir. Karena ini bacaan kalamullah. Ya. Tapi memang nggak ada dalilnya dari hadis. Gimana gitu baca Al-Quran. Nah, kalau kita membatasi ilmu itu cuma dari Al-Quran dan hadis mengenai beramal, maka kita nggak akan bisa baca Quran sampai sekarang. Nggak ada itu. Ya mungkin kalau meminjam istilah mereka mungkin bacaannya bid'ah karena nggak ada dalilnya. Coba ditanyakan mengenai dalil Al-Quran. Nanti dia akan bilang merujuk pada ulama-ulama matan gitu. Nggak ada. Ya. Ini banyak kesalahannya di sini. Ya. Kita perlu para ulama untuk memahami hadis dan Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran itu mengikutkan mutabaah, diikuti sesuatu yang diikuti. Makanya kita perlu sama guru kita. Kalau enggak siapa yang menjelaskan mengenai Al-Quran? Ya. Perumpamaan terdahulu, orang terdahulu kan. Laukan al-ulama ma'araftul anbiya. Kalau bukan karena ulama, maka tidak kami akan mengenal anbiya, para nabi. Jadi ulama itu adalah cara kita untuk mengenal
para nabi, ajaran para nabi. Karena nggak bisa asal hadis kita ambil, kita implementasikan. Itu nggak bisa. Ya, sebagaimana Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada ayat yang sudah mansuh, ya, sudah dihazaf oleh Allah Subhanahu wa taala secara hukum, sudah dibatalkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa-apa yang telah kami mansuhkan, ya kami batalkan atau ia dibatalkan, na'ti bi khairin minha, maka kami akan turunkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha, atau yang serupa daripadanya. Jadi ayat Al-Quran pun ada yang sudah dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala secara hukum, makanya harus belajar mengenai masuh, nasakh wa mansuh ini. Nggak tahu ngambil ayat sembarangan, sesat jadinya. Tafsir atas seenak pribadi saja. Begitu juga dengan hadis. Ada hadis yang kapan ini hadis turun? Adakah hadis lain yang walaupun soheh juga, tapi maknanya berbeda karena mungkin itu diucapkan oleh Nabi SAW semasa di Mekah dulu, dan ketika di Madinah sudah beda posisinya. Itu juga ada. Ya, jadi hati-hati. Nah, ini juga harus merujuk pada ulama. Makanya para imam empat mazhab itu mengajarkan kita, membantu kita memahami agama dengan mengumpulkan semua hadis-hadis itu dan belajar kepada murid-murid para sahabat bagaimana cara mengamalkan hadis-hadis tersebut. Jadi sudah disusun aturannya. Kita nggak usah pikir capek-capek, susah. Tinggal ikut saja. Ya. Karena kita nggak akan sanggup untuk mengambil semua sendiri langsung. Tidak akan sanggup. Ya. Perlu kepada para ulama untuk memahami apa perkataan para anbiya. Nah, itu penting. Jadi, mazhab itu membantu kita untuk memahami agama, bukan mempersulit, bukan membatasi. Ya. Kalau enggak kita susah mengambil sendiri, ya, begitu. Jadi ya kalau berbicara mengenai hadis tadi, apakah semua yang sahih boleh langsung diamalkan? Tergantung, ya. Tidak semestinya kebanyakan boleh, tapi tidak semestinya merujuk kepada apakah asbabul wurudnya seperti apa, apakah masih 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 berlaku atau tidak, atau sudah dinasah atau dimansuh. Kemudian juga merujuk kepada hukumnya, apakah ini berkaitan kepada fikih, fadail amal, ataukah berkaitan kepada akidah, ya. Dan juga ketiga berkaitan kepada matannya, apakah matannya sahih, jangan cuma kita tengok sanad saja. Dan juga perkara-perkara lain yang ada pada ilmu hadis dan ilmu fikih, gitu ya. Jadi kalau mau belajar betul bagaimana? Ya belajarlah dengan betul ilmu hadis atau ilmu fikih. Ya jangan cuma sekedar mengambil sedikit-sedikit. Jadi kalau kita pergi tabligh akbar memang dapat ilmu. Tapi kalau kita emang ingin betul-betul memahami, carilah ilmu itu dengan sungguh-sungguh, ikut runtutannya, ikut tartibnya. Sehingga kita bisa faham keseluruhan dari ilmu itu. Jadi ibarat orang, kalau mau mahir, berenang, itu enggak cuma duduk di pinggir kolam sambil menggoyang-goyangkan kaki gitu kan. Tapi harus nyebur ke dalam. Nah, kalau antum mau paham dengan betul, nyeburlah ke dalam. Ya, kebanyakan yang jadi ekstrim atau yang tidak paham karena cuman di permukaan saja mainnya. Ketika mengambil hadis, ada hadis kata ulamanya, oh kita harus kembali ke hadis dan sunnah, kepada Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita buka tafsirnya, kita buka kitab sendiri, kita simpulkan sendiri. Ah inilah awalnya jadi ISIS gitu kan, Khawarij. Ah ini awalnya ngambil Al-Quran, ngambil hadis, nggak pakai guru. Kalau kita nggak pakai guru belajar agama, maka guru kita adalah setan jadinya. Itu Allahu a'lam bishawab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.